Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik siswa yang saya cintai dan saya banggakan, pada video kali ini saya mempersembahkan sebuah materi pembelajaran bahasa Indonesia yang materi ini bisa digunakan oleh siswa kelas 10 di semua peminatan untuk mengembangkan kompetensi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi yang disajikan pada video kali ini berpijak pada kompetensi dasar, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Ada beberapa indikator pencapaian kompetensi terkait pengembangan materi pada video kali ini. Yang pertama, mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Yang kedua, menjelaskan struktur teks eksposisi. Yang ketiga, merinci struktur teks eksposisi. Yang keempat, mengidentifikasi kebahasaan teks eksposisi. Yang kelima, menemukan kebahasaan teks eksposisi. Dan yang keenam adalah merinci kebahasaan teks eksposisi. Ketika disimak dan dicermati regulasi dari kompetensi dasar ini, ada dua target utama yang menjadi sasaran dari pembelajaran. Yang pertama, mengasah kompetensi siswa dalam hal menganalisis struktur, dan yang kedua adalah mengasah kompetensi dalam hal menganalisis aspek kebahasaan dalam teks eksposisi. Dari keenam IPK atau indikator pencapaian kompetensi, IPK 1 sampai 3 merupakan sasaran pembelajaran yang dicapai pada kegiatan menganalisis struktur, sedangkan indikator 4 sampai 6 merupakan sasaran utama dalam pembelajaran untuk mencapai kompetensi menganalisis kaidah kebahasaan. Nantinya pada video kali ini hanya terfokus pada lanjutan pembelajaran menganalisis aspek kebahasaan. Artinya ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan selanjutnya yang dalam hal ini terkait kegiatan menganalisis struktur telah dijabarkan pada materi pada video sebelumnya. Sebelum melangkah pada paparan materi, mari kita simak peta konsep aspek kebahasaan dalam teks eksposisi. Ini merupakan peta konsep yang menjadi sasaran pembelajaran dari adik-adik semua. Yang pertama, di dalam teks eksposisi itu digambarkan dalam peta konsep ini menggunakan kata teknis atau istilah. Yang kedua, di dalamnya menggunakan konjungsi temporal dan perbandingan. Yang ketiga, di dalamnya terdapat pemanfaatan konjungsi kausalitas. Dan keempat, terdapat di dalamnya pemanfaatan kata-kata kerja mental, terdapat penggunaan kata-kata perujukan, dan yang terakhir di dalamnya juga terdapat kata yang bernuansa ajakan atau rujukan atau yang dikenal dengan kata persuasif. Baik, untuk lebih lanjut mari kita jalani pemaparan contoh yang saya petik juga melalui modul yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah beredar di semua kalangan, khususnya di jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Ini merupakan contoh untuk menganalisis aspek kebahasaan dengan sebuah perintah, bacalah teks eksposisi berikut ini dengan cermat. Nah, adik-adik, silakan diperhatikan dan dicermati. Contoh ini dibaca dengan cermat dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir. Setelah dibaca dengan cermat, kemudian lakukan dan cermati contoh analisis berikut ini. Nah, berdasarkan fenomena yang ada di dalam teks ini merupakan contoh hasil analisis. Yang pertama, mengenai penggunaan kata-kata teknis atau istilah. Perlu diketahui bahwa kata-kata teknis atau peristilahan itu berkenaan dengan masalah topik yang dibahas. Ingat, kata teknis atau istilah itu merupakan kata yang bermakna khusus atau kata-kata yang digunakan hanya pada bidang tertentu. Artinya pemanfaatan kata-kata teknis dalam teks eksposisi terkait dengan bidang atau aspek yang digambarkan oleh penulis. Ini contohnya di dalam teks ini ya. Dalam teks ini
Ada beberapa contoh yang dipetik, seperti kata mikroorganisme, percikan mukosa, molekul bakteri, dan virus. Nah, ini memiliki makna secara khusus yang bisa ditelusuri melalui kamus manual maupun digital. Jika kalian ingin mendalami seperti apa makna dari mikroorganisme yang terkandung pada pemanfaatan kata teknis atau peristilahan ini, silakan menggunakan kamus untuk lebih mendalami isi atau muatan yang terdapat dalam teks yang sedang kita pelajari. Selain itu juga di dalam teks ini, dalam contoh ini terdapat juga pemanfaatan atau penggunaan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban atau hubungan kausalitas. Misalnya ada kata jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dengan demikian, akibatnya, sehingga, oleh karena itu. Ini adalah kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban. Artinya, di dalam ide yang dituangkan dalam teks eksposisi, ada dua pernyataan atau ada beberapa pernyataan yang digambarkan di dalamnya yang ditandai oleh pemanfaatan kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban atau hubungan kausalitas. Ini ya. Ini contohnya, ada dua kalimat yang disajikan di dalam video materi ini. Ini kalimatnya, penggalan atau bagian teks yang diambil sebagai contoh, kemudian yang merupakan kata yang menunjukkan penyebaban adalah oleh karena itu. Seperti ini nanti yang adik-adik jalani dalam proses latihan dalam menjalankan tugas seperti ini. Ini sudah lengkap dengan contoh, tinggal ini diupayakan akan diaplikasikan pada teks yang baru. Kemudian yang ketiga, dalam teks eksposisi terdapat penggunaan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau kata-kata yang menyatakan hubungan waktu. Ya. Ini contohnya, sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, ataupun perbandingan pertentangan sementara itu, sedangkan, berbeda halnya, namun, tetapi. Ya, ini merupakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau menyatakan hubungan perbandingan. Oke. Sampai di sini, silakan dicermati contoh berikut ini. Ini juga merupakan bagian atau penggalan teks atau kalimat yang diambil dalam teks yang ini. Contoh. Nah, ada dua kalimat yang diambil untuk menjadi acuan dari adik-adik untuk mengerjakan tugas-tugas selanjutnya. Kemudian yang keempat, di dalam teks eksposisi juga menggunakan kata-kata kerja mental. Ini kata-kata kerja mental. Kata-kata kerja mental ini merupakan kata kerja yang menyatakan kegiatan abstrak atau kegiatan yang tidak bisa dilihat secara kasat mata sebagai bentuk aktivitas pikiran. Ini contoh ya. Yang dimaksud dengan kata-kata kerja abstrak ini contohnya memerhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami, berkeyakinan, berpikir. Ingat, terkait dengan kata kerja itu sendiri, selamanya berawalan mo, ber, ter, dan di. Nah, tinggal silakan dipetakan apakah kata kerja itu tergolong sebagai kata kerja mental atau kata kerja yang konkret. Ada yang abstrak, ada yang konkret. Yang konkret tentunya kata kerja yang berupa aktivitas yang bisa dilihat oleh kita semua. Ini contohnya dalam kalimat ini. Ini contoh kalimat atau contoh penggalan teks. Nanti akan dibawa ke format yang saya sudah bagikan atau yang saya sudah siapkan di dalam materi selanjutnya. Oke, ini contoh bagian teks berupa kalimat. Kemudian di dalam teks eksposisi juga terdapat pemanfaatan kata-kata perujukan.
Nah, biasanya ini terkait dengan pendapat para pakar yang ditandai oleh penggunaan kata menurut, berdasarkan, merujuk. Contoh, ini contoh kalimatnya yang ini terdapat di dalam teks di atas. Oke, ketika ditanyakan yang mana yang merupakan bagian aspek kebahasaan, ini kata berdasarkan. Sementara bagian teksnya ini adalah ya, di dalam penggalan kalimat ini. Yang berikut, di dalam teks eksposisi juga terdapat penggunaan kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif itu maksudnya adalah kata-kata yang mengandung makna ajakan. Ini seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, seharusnya. Ini contoh penggalannya. Contoh penggalan kalimat. Oke, saya rasa seperti itu paparan materi yang bisa disajikan melalui video ini. Selanjutnya saya menjelaskan konsep tugas untuk mengasah kompetensi terkait upaya meningkatkan kompetensi adik-adik dalam menganalisis aspek-aspek kebahasaan. Ini merupakan stimulus atau teks yang menjadi sasaran utama pembelajaran. Silakan dilatih kemampuan kalian dengan menggunakan teks ini dengan mengacu pada contoh pada konsep yang telah disajikan di atas. Teksnya adalah upaya melestarikan lingkungan hidup. Ya, ini merupakan teks yang lalu, tinggal pada pertemuan kali ini kalian terfokus pada mendalami, menganalisis pemanfaatan aspek-aspek kebahasaannya. Silakan dicermati bagian kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf untuk memenuhi tugas-tugas berikut. Ini tugas ya, ini teks yang menjadi bahan bacaan untuk mencari atau menyelesaikan tugas. Nah, ini konsep tugasnya seperti ini. Ada 6 aspek kebahasaan yang akan kalian cari. Yang pertama, kata-kata teknis atau peristilahan. Yang kedua, kata-kata yang menunjukkan hubungan penyebaban. Yang ketiga, kata-kata yang menyatakan hubungan temporal. Yang keempat, kata-kata kerja mental. Kelima, kata-kata perujukan. Kata-kata persuasif. Nah, tinggal di sini seperti contoh di atas, untuk mencari kata teknis atau untuk sebagai bukti kalian telah melakukan proses analisis, maka tunjukkanlah kalimat atau petik kalimat di dalam teks ini. Silakan diambil 1 atau 2 teks untuk pilah, dituliskan di sini. Nah, tuliskan kalimat yang menggunakan kata teknis. Kemudian setelah diambil, dikutip kalimatnya, tuliskan aspek kebahasaannya. Maksudnya di sini adalah kalimat yang dipetik langsung dari sana, dari atas. Kemudian di sini aspek kebahasaannya, misalnya di atas mikroorganisme. Nah, kalimatnya pasti ada di sini, sudah ada di sini. Terus di kolom yang kelima, kalian tuliskan arti dari mikroorganisme itu apa. Mikroorganisme itu apa? Gunakan kamus untuk menelusurinya. Boleh juga kalian menjelaskan maksud dari penggunaan mikroorganisme di dalam kalimat yang kalian ketik. Tapi saya lebih menyarankan untuk peristilahan ini atau kata-kata teknis ini, ambil saja 1 atau 2 kalimat, tuliskan aspek kebahasaan yang tercermin di dalam kalimat ini, jelaskan. Begitu juga dengan konsep yang kedua atau aspek kebahasaan yang kedua, tuliskan di sini kalimatnya yang diambil langsung dari teks yang dijadikan acuan untuk menyelesaikan tugas. Sampai di sini.
Lakukan hal yang sama sampai seterusnya sampai pada bagian akhir. Ya, jadi ada 6 ini yang diselesaikan oleh adik-adik sampai aspek kebahasan yang ketiga menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan waktu. Pilih kalimat di dalam teks di atas, kalimat pada teks tersebut yang menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu atau hubungan perbandingan. Kemudian mana konjungsinya? Taruh di kolom keempat. Kemudian uraikan penjelasannya di sini. Fungsi dari konjungsi itu apa di sini? Oke ya, saya ulangi. Pada kata-kata teknis, pada jenis kebahasaan yang pertama, kalian diminta menuliskan 1-2 kalimat di sini. Kemudian pada masing-masing tuliskan kebahasaan yang digunakan pada kalimat ini. Begitu juga di sini. Tuliskan bagian kalimatnya, aspek bahasaannya di sini. Kemudian di sini bagian penjelasan pemahaman kalian terkait penetapan aspek kebahasaan. Kemudian pada kaidah kebahasaan yang kedua, kalian pun diminta untuk menuliskan 2 kalimat. Tuliskan kebahasaan yang digunakan pada 2 kalimat ini pada masing-masing ya. Jadi kalau kalimat yang ini tuliskan di sini, kalimat yang ini tuliskan di sini. Begitu juga dengan yang kolom kelima, jelaskan fungsi dari kata-kata yang menunjukkan penyebaban. Tuliskan di sini. Oke. Berikut untuk aspek kebahasan yang ketiga juga, silakan adik-adik tulis, petik 1 atau 2 kalimat yang menunjukkan hubungan temporal atau menyatakan hubungan perbandingan. Tuliskan di sini 2 kalimat. Mana kata yang menunjukkan hubungan perbandingan? Tuliskan di sini. Ya, seperti itu. Seterusnya seperti itu ya. Yang keempat juga demikian. Tuliskan di sini mana kata kerja yang memiliki ciri khas kata kerja mental. Kemudian tuliskan juga penjelasan kalian atau alasan kalian kenapa mengatakan menetapkan bahwa ini merupakan kata kerja mental. Oke, sampai yang ke-6. Saya rasa demikian untuk paparan dari materi pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dalam hal mengatasi kesulitan-kesulitan belajar dalam memahami proses pembelajaran yang pada kali ini kita selenggarakan secara virtual. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.